Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasita Wardani NIM 114186053 dari kelas B Sistem Informasi Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi penginderaan jauh. Penginderaan jauh merupakan suatu ilmu dan seni untuk memperoleh informasi mengenai objek, daerah, atau fenomena yang terjadi dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, atau gejala yang dikaji. Dalam penginderaan jauh terdapat proses interpretasi citra. Interpretasi citra merupakan serangkaian kegiatan identifikasi, pengukuran, dan penerjemahan data-data pada sebuah atau serangkaian data penginderaan jauh untuk memperoleh informasi yang bermakna. Sebuah data penginderaan jauh dapat diturunkan banyak informasi dari serangkaian proses interpretasi citra ini. Aplikasi penginderaan jauh. Data penginderaan jauh mempunyai karakteristik berupa wilayah cakupan yang luas, dapat menjangkau daerah yang sulit dijangkau secara terestri, merekam seluruh penampakan objek secara sampak dan apa adanya. Karakteristik perekaman secara keseluruhan sangat menguntungkan untuk menyadap informasi yang diperlukan. Dengan kata lain, dapat memilih informasi atau parameter-parameter tertentu dari suatu fenomena muka bumi. Pemrosesan atau manipulasi data spasial merupakan salah satu kemampuan GIS dalam menghasilkan informasi baru secara lebih cepat dan efisien. Software GIS yang digunakan yakni ArcView 3.2 yang sangat membantu dalam melakukan fungsi analisis data. Beberapa fasilitas yang ada yaitu scoring, overlay, buffer, transformasi, penyederhanaan, dan generalisasi. Aplikasi penginderaan jauh dimanfaatkan dalam berbagai keperluan, antara lain yang pertama, untuk pemetaan di TPA. Yang kedua, analisis dan kajian wilayah pesisir dan lautan. Yang ketiga, identifikasi sebaran batu bara permukaan. Yang keempat, penilaian potensi erosi permukaan secara kualitatif. Yang kelima, memetakan kekeringan lahan pertanian dengan metode Thermal Vegetation Index. Yang keenam, analisis daerah resapan air, dan masih banyak lagi. Dalam penggunaan penginderaan jauh dalam pemetaan itu dapat menguntungkan karena hasil penginderaan dapat digunakan untuk memetakan daerah yang sangat luas dan dengan waktu yang cepat. Pemetaan manual biasanya hanya digunakan untuk memetakan daerah yang sangat sempit. Kemudian keuntungannya yaitu lebih mengeluarkan biaya yang lebih murah atau bisa dibilang ekonomis. Selain itu, dapat memetakan bermacam-macam peta tematik sekaligus dan proses pembuatannya pun lebih cepat. Keuntungan penggunaan teknologi penginderaan jauh yang pertama, citra menggambarkan objek, daerah, dan segala di permukaan bumi dengan wujud dan letak objek yang mirip dengan wujud dan letak permukaan bumi. Kemudian relatif lengkap, permanen, dan meliputi daerah yang sangat luas. Yang kedua, karakteristik objek yang tidak tampak dapat diwujudkan dalam bentuk citra, sehingga dimungkinkan pengenalan objeknya. Yang ketiga, jumlah data yang dapat diambil dalam waktu sekali pengambilan sangat banyak, yang tidak akan tertandingi oleh metode lain. Yang keempat, pengambilan data di wilayah yang sama dapat dilakukan berulang-ulang, sehingga analisis data dapat dilakukan tidak saja berdasarkan variasi spasial, tapi juga berdasarkan variasi temporal. Citra dapat dibuat secara tepat, meskipun untuk daerah yang sulit dijelajahi secara terestrial. Kemudian yang keenam merupakan satu-satunya cara untuk memetakan daerah bencana. Karena adanya bencana itu tidak memungkinkan jika melakukan pemetaan secara langsung. Jadi
penginderaan jauh ini dapat memudahkan pemetaan di kondisi bencana. Yang ketujuh, periode pembuatan citra relatif pendek, jadi menyingkat waktu dan mempercepat. Namun, teknologi penginderaan jauh juga mempunyai kekurangan. Yang pertama, tidak semua parameter kelautan dan wilayah pesisir dapat dideteksi dengan teknologi penginderaan jauh. Hal ini disebabkan karena gelombang elektromagnetik mempunyai keterbatasan dalam membedakan benda yang satu dengan benda yang lain. Kemudian tidak dapat menembus benda padat yang tidak transparan. Kemudian daya tembus terhadap air juga sangat terbatas. Yang kedua, karena akurasi data lebih rendah dibandingkan dengan metode pendataan lapangan atau survei in situ, yang disebabkan karena keterbatasan sifat gelombang elektromagnetik dan jarak yang jauh antara sensor dengan benda yang diamati. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.